Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Pramesya Dana Infanta Arifin dengan NIM 12300220037 dari Prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai biolistrik yang pertama, di mana pokok bahasan pada video kali ini yaitu pengertian biolistrik, kemudian macam-macam gelombang, dan topik bahasan yang terakhir yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas topik bahasan yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Biolistrik. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Listrik yang terdapat pada tubuh kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan seperti listrik pada rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh kita berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada tubuh kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa biolistrik adalah kelistrikan yang terdapat pada tubuh manusia yang berkaitan dengan komposisi ion yang ada di tubuh manusia tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam gelombang. Baik, gelombang dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi gelombang ini dibedakan menurut menurut arah gelombangnya, yang kedua, menurut media perantaranya, kemudian menurut amplitude dan fase. Jenis gelombang yang pertama yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang arah perambatannya searah dengan arah gerakan partikel. Arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal ini berkebalikan dengan gelombang transversal. Gelombang longitudinal juga disebut dengan gelombang kompresional atau gelombang kompresi. Kemudian jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Partikel-partikel pada medium gelombang transversal bergerak ke atas dan bergerak ke arah bawah dalam arah yang tegak lurus terhadap gerak gelombang. Contoh gelombang transversal sendiri adalah gelombang pada tali. Gelombang transversal berkebalikan dengan gelombang longitudinal, dikarenakan gelombang longitudinal memiliki arah getaran yang sejajar dengan arah rambatannya. Setelah tadi kita telah membahas mengenai klasifikasi gelombang menurut arah getarannya, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi gelombang menurut media perantaranya. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada mediumnya. Kemudian jenis gelombang berdasarkan media perantaranya yang kedua yaitu gelombang mekanis, di mana gelombang mekanis adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Kemudian klasifikasi gelombang yang terakhir atau yang ketiga yaitu gelombang menurut amplitude dan fase. Di mana yang pertama yaitu gelombang stasioner. Di mana gelombang stasioner adalah gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi letak amplitudenya tidak bergerak melalui perantara atau melalui ruangnya. Kemudian jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Setelah ini kita akan membahas mengenai topik yang terakhir yaitu isyarat kelistrikan yang ada pada tubuh manusia. Isyarat kelistrikan tubuh yang pertama yaitu EMG atau elektromiografi.
EMG adalah tes untuk memeriksa kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya atau neuron motorik. Tes EMG ini dapat membantu mendeteksi adanya gangguan pada saraf, gangguan pada otot, atau masalah dengan sinyal yang dikirimkan syaraf ke otot. Pemeriksaan elektromiografi atau IMG adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini berfungsi untuk membantu diagnosis berbagai gangguan otot dan sistem saraf. Tes ini dapat memberitahu apakah otot Anda merespon dengan cara yang benar terhadap sinyal saraf. Sinyal kelistrikan yang ada pada tubuh manusia yang kedua yaitu EKG atau elektrokardiogram. EKG atau yang biasa disebut dengan elektrokardiogram adalah salah satu tes yang digunakan untuk mendeteksi kinerja jantung. Berdasarkan pengertian EKG sendiri, tes ini mampu mengukur aktivitas yang dihasilkan oleh jantung, sehingga berbagai bentuk kelainan yang terdapat pada jantung dapat terdeteksi dengan adanya tes ini. Jangan lupa kita persiapkan, yang perlu kita persiapkan di sini adalah pertama dalam mesin EKG, kemudian ada jelly, dan kemudian ada tisu untuk membersihkan. Jadi pada tahap persiapan ini kita harus memastikan bahwa ini kita sudah mendapatkan lid-lid yang akan kita pasang. Di sini ada lid prekordial dan ini adalah lid ekstremitas dengan berbagai warna. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita pasang dari lid yang ekstremitas. Kita dekatkan. Kita pasang pertama adalah yang merah, kita pasang pada lengan yang sebelah kanan. Jangan lupa kita masukkan jelly dulu ke bagian sisi dalam dari elektroda tersebut. Kita masukkan jelly di sini. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian untuk persiapan yang lid sebelah kiri, kita pakai warna kuning. Kemudian kita taruh jelly di sini. Kita pasang di tangan sebelah kiri ya. Begitu juga dengan lid yang lain. Untuk yang hijau kita pasang ke kaki sebelah kiri. Kemudian yang hitam akan kita pasang di kaki sebelah kanan. Setelah kita pasang di 4 ekstremitas, kita lanjut kepada pemasangan yang ada di prekordial. Ini lid prekordial terdiri dari 6 buah lid yang terdiri dari berbagai macam warna. Kita akan sesuaikan dari mulai pemasangan 1 sampai 6. Kita mulai yang pertama adalah pemasangan di titik pertama atau di V1. Ya, maaf ya. Kita pastikan kita akan pasang ada di SIC4 sesuai pada linea parasternalis yang bagian sebelah kanan. Kita hitung ya, setelah IGA 1, setelah IGA 2, setelah IGA 3, setelah IGA 4. Kemudian jangan lupa untuk masukkan jelly ya. Kemudian lanjut kita pasang pada lid yang kedua, sama juga tapi dia ada di sebelah bagian kiri ya. Jadi linea parasternalis sebelah kiri dengan setelah IGA yang keempat, 1, 2, 3, 4, hampir sama ya, berdekatan. Oke, kemudian kita lanjut ke SIC4. Kita lanjut ke pemasangan lid yang keempat, maaf. Yang lid yang keempat adalah kita tarik garis dari linea mid clavicularis, kemudian ada di SIC5. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa jelly ya. Ada di kelima. Dari pemasangan lid yang keempat, kita lakukan pemasangan yang ketiga. Di lid yang ketiga ini adalah kita lakukan merupakan pertengahan dari C2 dengan C4 ya. Kita letakkan di tengah-tengah, berarti di sekitar sini. Oke, ini sudah dikasih jelly ya. Kemudian kita lakukan pemasangan di yang kelima. Yang kelima adalah dia berada di linea aksilaris yang anterior, tapi dia ada di SIC6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian yang terakhir dia ada di linea mid aksilaris ya, atau medialis aksilaris. Oke. Kita juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita pasang sebelah sini. Kemudian setelah sudah semua terpasang, kita akan melakukan rekaman EKG. Kita akan lihat ya. Irama sudah mulai terbentuk, sudah bagus. Kita mulai rekaman ya Pak ya.
kita harus pastikan bahwa yang terprint adalah ada 12 hadapan, dimulai dari 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Setelah semua sudah terekam, kita bisa lakukan pembacaan EKG sesuai dengan pembacaan dari yang pernah diajarkan. Beginilah hasil akhir dari perekaman EKG. Kemudian kita bisa lakukan pembacaan sesuai dengan kriteria pembacaan dari EKG, dan kita bisa menjelaskan kepada pasien tersebut hasil dari perekaman EKG ini. Oke, Bapak, dari hasilnya iramanya masih cukup baik ya Bapak ya, dengan nada yang cukup baik, ruangan jantung cukup bagus, jadi semuanya masih oke ya Pak ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan pelepasan terhadap semua lip yang telah kita pasang. Oke, kita lakukan pelepasannya. Oke. Ya, tindakan perekaman EKG ini telah selesai. Oke. Sudah selesai Pak ya? Oke. Sinyal kelistrikan yang ada pada tubuh yang ketiga yaitu EGG atau elektrogastrogram. Elektrogastrogram atau EGG adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah kita makan. Sampai saat ini, EGG atau elektrogastrogram tidak ditujukan untuk mendiagnosis penyakit lambung secara spesifik. Jadi, EGG ini hanya untuk mengukur aktivitas elektrik yang terjadi pada lambung kita selama atau setelah kita makan. Kemudian yang berikutnya yaitu ENG atau elektronistakmografi. ENG ini adalah pemeriksaan untuk mengukur pergerakan mata dan otot yang mengontrolnya. Tes ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pada sistem vestibular yang meliputi bagian telinga bagian dalam, kemudian otot mata, serta jaringan saraf yang menghubungkan keduanya untuk mengirimkan sinyal ke otak. Mag je nu naar de zwarte stip links op de muur blijven kijken, alleen met ogen. En dan nu naar de zwarte stip rechts op de muur blijven kijken. While you keep your eyes closed, make a head calculation how it matches. Don't anticipate, follow. Probeer niet mee te volgen. Follow carefully the dots.
you look closely, you can see perhaps carefully the dot. If you look closely, you may see a tiny small red dot in the yellow one. Kemudian sinyal kelistrikan tubuh yang kelima yaitu ERG atau elektroretinografi. ERG adalah pemeriksaan untuk mengukur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut yang ada pada mata. Kedua sel itu, yaitu sel batang dan sel kerucut, sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Retina merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata. First, clean the skin around the eyes where the patented skin sensor strips will be placed. Then, prepare the skin using the new Prep gel, a gel that reduces skin impedance with skin electrodes. Finally, wipe the area dry with a tissue or gauze pad. To begin a test, enter the patient ID and birthday. Scan the barcode on the sensor strip pouch. Once you have opened your sensor strips pouch, apply them centered with the pupil, just below the lash line. Place the device with the soft eye cup around the patient's eye. Once the pupil is inside the green circle, the integrated photometer will automatically locate the pupil. Once located, the start button will become active, indicating that the pupil is in range and the sensor strip electrodes are properly attached. Select Start and the pre-selected protocol will begin. Repeat the process with the fellow eye. The results are displayed on the screen and are automatically generated in PDF format for quick and convenient access on your computer. Kemudian yang berikutnya yaitu EEG atau elektroencephalografi, di mana EEG adalah pemeriksaan untuk melihat aktivitas kelistrikan yang ada pada otak. Tujuan EEG ini adalah untuk memeriksanya apakah ada kelainan pada otak seperti epilepsi, tumor otak, ataupun peradangan otak. Halo, saya Dr. Noviandi Herlamban, spesialis saraf. Saya Dr. Saraf di Rumah Sakit Rahayu. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu alat diagnostik yang kita sebut elektroencephalografi atau yang biasa kita singkat dengan EEG. EEG ini kita
kita gunakan untuk menilai fungsi dari otak. Kita tahu bahwa otak kita bekerja berdasarkan aktivitas kelistrikan di otak. Aktivitas kelistrikan di otak ini akan mempengaruhi bagaimana cara kerja otak dan akan menimbulkan gejala-gejala khusus yang bisa terlihat pada waktu terjadi aktivitas yang berlebihan di otak. Prinsip dari alat EEG ini adalah untuk merekam aktivitas kelistrikan di otak. Jadi, alat EEG ini berfungsi untuk menilai fungsi dari otak. Sedangkan alat yang lain seperti CT scan kepala atau MRI kepala itu lebih bersifat untuk menilai struktur dari otak. Jadi, sangat berbeda. Kapan kita akan melakukan pemeriksaan EEG ini? EEG kita lakukan pada kasus-kasus yang sering kita temukan seperti kejang, pingsan atau keterangan sinkop, kemudian ada juga sakit kepala yang kronik mungkin, atau pasca stroke, atau kalau ada kita kecurigaan tumor di otak, atau bahkan kalau kita menghadapi kasus-kasus dengan gangguan lupa. Ini kadang kita lakukan pemeriksaan EEG untuk menilai fungsi dari otak pasien kita. Dari pemeriksaan ini akan terlihat gelombang-gelombang otak yang abnormal atau normal. Sedangkan aktivitas gelombang otak ini sangat dipengaruhi juga dengan usia. Jadi, pada usia-usia tertentu, maka gelombang otak itu akan berubah. Gelombang otak akan menjadi lebih terlihat baik pada waktu usia-usia yang sudah menjadi usia dewasa. Berdasarkan usia-usia ini, maka kita dapat menggolongkan aktivitas listrik otak yang normal atau yang tidak normal. Jadi, alat ini digunakan tidak dengan menyakiti. Jadi pasien hanya tidur, kemudian dipasang elektrode kurang lebih sekitar 21 channel. Kemudian elektrode itu akan dihubungkan ke alat di komputer yang akan menghasilkan gelombang-gelombang di layar komputer. Kemudian kita akan analisa apakah gelombang-gelombang yang muncul tersebut masih dalam taraf yang normal atau sudah di dalam taraf yang tidak normal. Ada kalanya kita harus mengkonfirmasi hasil dari rekaman EEG ini ke pemeriksaan CT scan kepala apabila memang diperlukan. Demikian untuk Sobat Sehat, informasi mengenai alat yang kita kenal dengan elektroensefalografi. Semoga dapat menambah wawasan kita sekalian. Terima kasih. Kemudian sinyal kelistrikan tubuh yang terakhir yaitu EOG, di mana EOG ini adalah elektrookulogram. EOG ini adalah merupakan suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan dari posisi dan gerakan bola mata. Jadi EOG ini adalah tes untuk mengukur atau mencatat gerakan pada bola mata kita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.